Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pembelajaran seni budaya. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas bab lanjutan tentang bab musik, materi kelas 12 semester 1 tentang prosedur musik kreasi. Prosedur musik kreasi. Ya, sebelum lanjut ke pembahasan, Bapak ingatkan lagi untuk segera isi absensi atau daftar hadir pembelajaran kali ini agar pembelajaran kali ini berjalan dengan semestinya. Dalam pembuatan karya musik, khususnya musik kreasi, apabila kita akan membuat karya musik tersebut, kita itu dituntut ataupun harus tahu ada beberapa prosedur ataupun langkah-langkah dasar yang harus diperhatikan oleh kita sebagai pembuat karya tersebut. Dan pencipta musik kreasi ini kita sebut sebagai dengan yang namanya komposer. Jadi kalian jika ingin membuat karya musik itu disebutnya komposer. Jadi komposer itu artinya adalah pencipta musik kreasi. Nah, prosedur yang harus diketahui oleh atau langkah-langkah yang harus diketahui oleh komposer itu diantaranya ada berbagai macam hal. Yang pertama yaitu proses. Proses berkreasi dalam penciptaan suatu karya musik yang terpenting harus diawali dari minat dan keinginan kuat untuk membuat suatu karya. Memang betul saya alami sendiri dalam karya apapun. Yang pertama harus ada niatnya, harus ada minatnya, dan harus ada keinginan yang kuat untuk membuat karya tersebut. Tanpa itu kita mungkin tidak akan berkembang atau sulit untuk menjalankan. Mulai dari istilahnya keinginan dorongannya banyak sih sebenarnya faktornya. Ada dari luar diri, ada atau dari dalam diri sendiri. Dalam pembuatan karya musik pun sama. Bisa saja dari keinginan tersebut ada dari lahir dari diri sendiri si komposernya ataupun dari luar komposer itu sendiri. Setelah kita mempunyai keinginan yang kuat, otomatis dalam pembuatan karya itu kita tidak akan merasa kecapean atau kadang bisa lupa waktu dalam pembuatan karya tersebut. Itu memang yang dinamakan dengan proses ya yang tadi. Dan selanjutnya setelah dalam proses itu pun pasti akan lahir hal-hal yang baru. Contohnya misalnya ide dan gagasan. Ide dan gagasan ini biasanya menstimulus diri untuk dapat menciptakan ide gagasan dalam kreasi dan mendapatkan masalah yang kita garap, yang akan kita garap. Jadi maksud dari ungkapan ini supaya kita dalam membuat karya tersebut memahami maksud dan tujuan membuat karya musik kreasi tersebut misalnya. Kemudian strategi dan teknik apa yang harus dipilih untuk merealisasikan ide yang didapat. Jadi balik lagi ke hal yang tadi, setelah keinginan kita mencari ide dan gagasan. Itu asalnya bisa dari berbagai macam hal, bisa dari luar diri si komposer, bisa dari dalam diri si komposer. Jadi nanti kita akan tahu setelah kita mempunyai ide dan gagasan itu, akan tahu dan paham sendiri maksud dan tujuan kita membuat karya atau karya musik kreasi tersebut. Jadi kalau kita sudah ada ide dan gagasannya, kita pasti bisa menentukan tujuan atau akan tahu maksud dan tujuan kita membuat karya musik tersebut. Jadi otomatis setelah kita memiliki ide gagasan ini, kita akan lanjut ke yang namanya tujuan membuat karya. Jadi istilahnya tidak akan kebingungan lagi karyanya mau seperti apa, diarahkan kemana, karena sudah ada ide dasarnya atau gagasan yang diangkat oleh kita seorang komposer, pasti akan menghasilkan sebuah karya yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu. Selanjutnya setelah kita tahu ide gagasan, setelah kita punya keinginan kuat, lalu kita tahu tujuan dan maksud dari garapan kita, mulailah kita untuk berkreasi. Jadi langkah berikutnya itu adalah kegiatan berkreasi musik yang menjadikan istilahnya kita sebagai komposer itu sangat memerlukan yang namanya berkreasi itu. Jadi dalam hakikatnya memang berkreasi itu sejalan dengan yang namanya
ide dan gagasan. Jadi kalau secara konseptual itu adalah ciptaan atau penciptaan dari hasil daya cipta katanya ya. Ciptaan atau penciptaan dari hasil daya cipta kreasi itu. Jadi kalau kita masuk ke kreasi musik, berarti bentuk karyanya pun adalah karya musik. Yang sering muncul di dalam persoalan pembuatan karya musik ini biasanya adalah gaya-gaya kreasi, dan musik kreasi baru biasanya disebut dengan musik kontemporer lah. Jadi dalam membuat karya baru ini kita dituntut untuk istilahnya membuat sebuah bentuk yang baru dalam berkreasi itu. Istilahnya boleh belum ada diciptakan atau belum ada dikreasikan oleh komposer-komposer lain, boleh juga mengembangkan misalnya dari tradisional ke kreasi misalnya, atau ke kontemporer dengan alat musik atau bentuk-bentuk suara atau bentuk-bentuk nada yang sudah ada sebelumnya. Itu boleh. Dalam konsep kreasi ini, dalam berkreasi ini kita memang sangat dibebaskan sebenarnya. Hanya saja jangan terlepas dari maksud dan tujuan kita dalam pembuatan karya musik tersebut. Jadi ini adalah tahapan selanjutnya, yaitu membuat atau memiliki konsep kreasi. Kalau di Indonesia sendiri biasanya asalnya ada juga yang mengambil dari alat musik tradisional, misalnya dikembangkan menjadi konsep kreasi baru misalnya, ataupun musik kontemporer. Itu juga boleh digunakan dari alat musik tradisional. Berbeda lagi dengan di luar negeri, biasanya mereka hanya menggunakan suaranya saja atau instrumennya saja untuk menampilkan sebuah konsep atau sebuah garapan baru atau kreasi baru. Kalau kita ingat waktu kelas 11 kita belajar tentang yang namanya fungsi musik atau fungsi seni ya. Dalam fungsi musik atau fungsi seni tersebut ada berbagai macam fungsi dari seni yang ditampilkan atau yang dipertunjukkan. Ada sarana upacara, sarana pertunjukan, ada media komunikasi, ada juga media pendidikan dan penerangan misalnya, atau media hiburan, atau istilahnya benar-benar media ekspresi. Nah, kita harus mengingat lagi atau mengetahui garapan kita atau karya kita itu masuknya ke fungsi yang mana? Upacara kah, pertunjukan kah, komunikasi kah, pendidikan atau penerangan kah, atau yang mana ya? Kalian pilih saja, atau nanti komposer itu bisa memilih fungsi yang akan digunakan dalam karya musiknya tersebut sesuai dengan pengertian waktu kelas 11 dulu ya. Kalian boleh mengingat lagi atau membuka lagi materi sebelumnya. Ya, selain kalian harus tahu fungsi dari seni tersebut atau fungsi dari musik tersebut, kita juga harus tahu dari fungsi dari alat musik yang kita gunakan. Ya, minimalnya kita mengerti. Bahkan lebih bagus lagi yang namanya komposer itu bisa memainkan alat musik yang ingin dia gunakan dalam karya musiknya itu. Yang pertama ada yang namanya fungsi melodi. Fungsi melodi itu berarti bahwa alat musik yang disajikan dalam pertunjukan musik hanya memainkan melodi sebagai susunan dari notasi nada yang nanti dimainkan oleh musik vokal dalam bentuk lagu. Jadi fungsi melodi ini biasanya alat yang digunakan bisa biola misalnya, atau bisa keyboard, bisa recorder, bisa suling. Ini adalah fungsi dari atau salah satu contoh alat musik yang memiliki fungsi melodi tersebut. Jadi yang memiliki fungsi melodi ini biasanya membawakan sebuah lagu atau nada yang diinginkan oleh si pembuat atau si komposer, si pembuat lagu. Nah, selanjutnya ada yang namanya fungsi harmoni. Misalnya kalau dalam pertunjukan musik, yang fungsi harmoni ini adalah alat musik yang dimainkannya untuk mengharmoniskan atau menjelaskan antara melodi dan ritme. Jadi memang fungsi dari alat musik fungsi harmoni ini menyelaraskan antara melodi dan ritme. Jadi antara melodi dan ritme itu diselaraskan oleh dengan fungsi harmoni tersebut. Fungsi alat musik selanjutnya ada fungsi ritme atau ritmis. Fungsi ritme atau ritmis ini memiliki jenis alat musik
dalam bentuk alat musik yang tidak bernada. Selain memberikan misalnya irama, ritme atau ritmis, alat musik tersebut terkadang juga dapat memberikan warna terhadap suasana pertunjukan. Biasanya ini alat musik yang cara memainkan dengan cara dipukul ya, seperti kendang misalnya, drum misalnya, ataupun tabla. Banyak sekali ya alat musik yang tidak memiliki nada, nilai nada sebenarnya. Nah, ini fungsinya memang untuk fungsi ritme atau fungsi ritmis. Jadi terkadang juga katanya memberikan warna terhadap suasana pertunjukan. Jadi memang misalnya contohnya musik dangdut lah, pasti ciri khasnya misalnya, oh kalau ada tabla, ada suara dangdut berarti suaranya musik dangdut misalnya. Beda lagi dengan misalnya ada suara drum keras, tempo cepat, itu beda lagi ciri khasnya musik rock misalnya. Nah, itu berbagai macam fungsi ritmik, ritmis yang kadang juga memberikan warna tersendiri terhadap sebuah karya musik yang ditampilkan oleh si komposer misalnya. Terus di sini juga seorang komposer itu harus mengerti tentang yang mana musik fungsional, yang mana musik seni. Jadi dasarnya keanekaragaman dari yang namanya karya musik dalam bentuk alat musik misalnya yang tumbuh dalam kehidupan kita misalnya, itu biasanya memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda. Ada yang digunakan sebagai media ekspresi misalnya untuk mewujudkan karya musik tersebut, atau komposisi istilahnya disebutnya, atau ada juga yang media untuk kegiatan pendidikan baik sekolah maupun pendidikan luar, atau dijadikan sebagai media komunikasi antar suku bangsa dan antar negara. Banyak sekali. Jadi kalau yang namanya musik fungsional itu yang tadi bisa dihubungkan dengan yang namanya fungsi seni itu sendiri, apa yang akan digunakan, apa yang difungsikan dalam karya yang dibawakan oleh si komposer tersebut. Dalam musik fungsional pun artinya musik yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berada di luarnya. Sebab musik fungsional ini tidak hanya berkaitan dengan sifatnya saja, melainkan masalah corak dan karakteristik dari musik atau lagu itu sendiri sangat menentukan. Jadi memang musik fungsional ini sangat kaitan eratnya dihubungkan dengan fungsi seni itu sendiri. Kita harus bisa bermain dalam membuat karya musik, itu harus kita bermain, difikirkan sematang mungkin tentang musik fungsional ini. Atau misalnya kalian inginnya musik seni misalnya. Kalau musik seni ini kadang memang jarang sih yang menggunakan, tapi ada yang bilang itu seperti ini, tidak mudah menurut ukuran teknis, tidak mudah katanya. Tidak murah menurut ukuran apresiasi, dan tidak rendah menurut ukuran estetika. Jadi musik seni ini dapat dikatakan gampang-gampang susah sebenarnya. Ya, kadang memiliki ukuran yang cukup tinggi misalnya, harga dari murah harga dari pembuatan alat dan sebagainya. Dalam musik seni ini memang benar dituntut sekali si komposer itu untuk membuat hal yang sangat baru, dari mulai alat musiknya dan suara yang dihasilkannya. Memang sangat sulit, tapi ada saja yang membuat karya dengan menggunakan fungsi musik seni tersebut. Nah, tugas minggu ini Bapak berikan tugas pertama, carilah satu bentuk musik kreasi baru. Kalian boleh cari di sumber lain, musik kreasi baru, dan silahkan kalian analisis sesuai dengan materi yang kita pelajari. Ya, cari informasi tentang pertama konsep musik tersebut, yang kedua fungsi musik tersebut, yang ketiga fungsi masing-masing alat musik yang digunakan. Ini kalian kerjakan di buku tugas ya, kumpulkan di dalam bentuk foto, kumpulkan dan dikerjakan di Google Classroom di bagian yang ada video pembelajaran kali ini. Ya, mudah-mudahan kalian paham untuk pembelajaran kali ini.
Ingat sebentar lagi kita akan menghadapi PAS. Semangat, tetap kerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.